Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Oke, ini video bonus. Ini adalah bagaimana kita mematangkan teknik kita ketika kita menggunakan uji banding biasa. Ini judulnya makanya mastering uji banding biasa, ya. Bagaimana kita bermain-main dengan kesamaan untuk bisa menggunakan uji banding biasa on the full extent, ya. Jadi sesuai dengan potensi dari si uji banding biasa ini, ya. Oke, kita lihat, ya. Nah, mungkin sebelum Anda menonton lebih lanjut dan meyakinkan diri Anda sendiri bahwa Anda mungkin memerlukan teknik ini, Anda bisa mencoba dulu mengecek apakah deret ini konvergen atau divergen, tapi dengan menggunakan uji banding biasa, ya. Kalau Anda bisa melakukannya, ya mungkin Anda nggak perlu, ya, sisa dari video ini. Tapi kalau misalkan Anda kesulitan, nah mungkin Anda memerlukan teknik spesial ini, ya. Oke, silakan dicoba, ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke soal ini. Oke, nah ini landasan teoretisnya kenapa kita bisa melakukan apa yang nanti akan kita lakukan, ya. Kalau kita punya suatu rasio dua buah fungsi f per g, ya, yang limitnya sama dengan 0, maka untuk x yang cukup besar, si nilai mutlak fx ini akan kurang dari nilai mutlak gx. Sebenarnya argumen ini sudah kita gunakan juga ketika kita membahas uji banding limit, ya, tapi kita lakukan lagi aja. Oke, kenapa ini benar? Ingat, apa arti dari limit x menuju tak hingga dari suatu fungsi sama dengan 0? Itu artinya jarak antara fungsi itu dan 0 bisa kita buat sekecil mungkin asalkan x-nya cukup besar. Berarti jarak dari fx per gx dengan 0 ini bisa kita buat kurang dari epsilon. Epsilonnya kita boleh pilih berapa saja, ya. Dalam hal ini kita pilih epsilonnya sama dengan 1. Jadi ketika kita pilih epsilonnya sama dengan 1, ada suatu bilangan m positif sehingga untuk semua x yang lebih besar dari m ini, inilah yang terjadi. Nah, tapi ini kalau disederhanakan jadi apa? Ini jadi nilai mutlak fx dibagi nilai mutlak gx kurang dari 1. Atau dengan kata lain, nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, ya. Nah, implikasi dari ini adalah kita bisa membandingkan beberapa jenis fungsi atau beberapa jenis barisan yang biasanya kita pakai di kalkulus ini, ya. Misalkan kita punya ekspresi ln n atau ekspresi n pangkat r atau ekspresi a pangkat n. Untuk sementara Anda bisa mengabaikan si konstanta-konstanta ini. Jadi klaim yang pertama adalah ln n kurang dari n pangkat r untuk r-nya berapa aja asal r-nya positif. Kemudian n pangkat r dia masih lebih kecil dari a pangkat n. Untuk a-nya berapa saja asalkan a-nya lebih besar dari 1. Nah, si kesamaan ini mungkin kebenarannya tidak berlaku mulai dari n sama dengan 1. Mungkin ini kebenaran ini tuh berlaku untuk n yang sangat besar, gitu, ya. Nah, kemudian ini juga kalau s-nya kurang dari t, maka n pangkat s kurang dari n pangkat t. Atau bisa kita kurang lebih si implikasi ini bilang ekspresi-ekspresi yang mana saja yang lebih dominan. Jadi ini bisa kita verbalkan sebagai n pangkat r lebih dominan dari ln n kalau n-nya besar. Kemudian fungsi eksponensial lebih dominan dari fungsi perpangkatan. Kemudian kalau pangkatnya lebih tinggi, lebih dominan. Nah, ini cukup masuk akal. Jadi sebetulnya ini cukup masuk akal. Nah, kenapa ini benar? Ya, kita gunakan teorema yang tadi. Kita cukup hitung limit antara yang kiri dibagi dengan yang kanan. Jadi misalkan ini, karena limit ln n dibagi n pangkat r sama dengan 0, taunya dari mana? Ya kita bisa
terapkan aturan L'Hopital misalkan ya. Kemudian juga limit ini per ini sama dengan 0. Menurut teorema yang barusan berarti ln n ini akan lebih kecil dari n pangkat r ya. Untuk n yang cukup besar. Dari sini juga n pangkat r akan lebih kecil dari a pangkat n untuk n yang cukup besar. Nah, yang ini gimana? Sama juga. N pangkat s dibagi n pangkat t, kalau t-nya lebih besar, ini disederhanakan, maka di bawahnya masih tersisa n pangkat suatu bilangan positif. Sehingga ketika n-nya menuju tak hingga, si limitnya sama dengan 0. Dan menurut teorema yang barusan, maka yang ini kurang dominan dibanding yang ini, atau n pangkat t lebih dominan dari n pangkat s ya. Oke, ini apa dasar argumennya. Nah, sekarang apa untungnya kita mengetahui siapa yang lebih dominan di antara fungsi-fungsi ln n, n pangkat r, atau a pangkat n? Kita kembali ke contoh yang tadi ya. Ini contoh ini nih ya. Oke. Nah, kalau kita lihat suku-suku yang dominan di pembilang berdasarkan tadi urutan kedominanan maka yang pembilang yang paling dominan n pangkat 3, yang penyebut yang paling dominan adalah 4 pangkat n. Jadi kita menduga bahwa ini deret ini itu sifatnya akan mirip dengan deret yang suku-sukunya n pangkat 3 per 4 pangkat n ya. Nah, sekarang kembali dengan menggunakan urutan kedominanan tadi, ini yang ini ya, n pangkat apapun ini lebih kecil dibanding suatu bilangan a dipangkatkan dengan n. Nah, kita pilih a-nya sama dengan 2, berarti si yang atas ini, n pangkat 3 ini kurang dari 2 pangkat n ya. Anda mungkin bilang kayaknya untuk n sama dengan 2 salah pernyataannya. Ini 8, yang ini 4. Saya nggak mengklaim bahwa ini itu benar untuk setiap n. Tadi si teoremanya itu hanya menjamin kebenarannya itu untuk suatu n yang cukup besar, mulai dari suatu bilangan dan seterusnya. Jadi ini benar untuk n yang cukup besar. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini apa? Ini itu adalah setengah dipangkatkan dengan n ya. Dan setengah dipangkatkan dengan n itu adalah deret geometri. Deret yang suku-sukunya ini adalah deret geometri dengan rasio setengah yang merupakan deret yang konvergen. Nah, berarti deret yang suku-sukunya ini adalah deret yang konvergen ya. Nah, karena ini setelah kita analisis tadi mirip dengan ini, berarti kita mencoba untuk membandingkan dia dengan suatu yang lebih besar. Karena hanya ketika kita punya sesuatu yang lebih besar dan konvergen, barulah kita bisa menyimpulkan yang kecilnya juga konvergen. Nah, tidak hanya itu, kita akan mengarahkan si pembandingnya itu untuk berbentuk seperti ini. Mungkin dengan ada pengali konstan di depannya. Tidak persis kita bandingkan dengan n pangkat 3 per 4 pangkat n. Oke, kita lihat gimana cara membandingkannya. Oke. Nah, ini untuk membandingkan dengan sesuatu yang lebih besar atau untuk membuat pecahan ini lebih besar, caranya adalah kita gantikan si pembilangnya dengan suatu pembilang yang lebih besar dan sekaligus kita gantikan penyebutnya dengan suatu penyebut yang lebih kecil. Maka hasilnya kita punya pecahan yang lebih besar dari ini ya. Oke, kita lakukan. Yang pertama, ini kita ingin memperbesar si pembilangnya dan mengarahkan kepada kelipatan dari n pangkat 3. Nah, pertama, untuk membuatnya lebih besar, ini bisa kita hapus aja, karena min 2n kuadrat kan lebih kecil sama dengan 0. Ya. Jadi ini lebih kecil dari 0, kemudian 5n lebih kecil dari 5n pangkat 3. Ingat tadi, n pangkat s lebih kecil dari n pangkat t, kalau s-nya kurang dari t. Berarti si 5n ini akan lebih kecil dari 5n pangkat 3. Nah, ini kalau disederhanakan, ini adalah 6n pangkat 3. Jadi si pembilangnya lebih kecil sama dengan 6n pangkat 3. Nah, sekarang berikutnya kita ingin membuat si penyebutnya mengecil. Ya, gimana cara membuatnya lebih kecil? Oke, kita lihat nih. 4n dikurangi ln n dikurangi n pangkat 4. Ya. Nah, ini kan
rada-rada mengganggu gitu ya. Kita nggak bisa mensederhanakan dengan 4 pangkat N. Oleh karenanya, kita akan bandingkan si masing-masing ini itu dengan sesuatu yang ada 4 pangkat N-nya ya. Nah, sekarang fungsi ln N dibandingkan dengan fungsi eksponensial, ln lebih kecil ya. Artinya kalau dikurangi ln, nggak separah kalau dikurangi fungsi eksponensial. Kalau dikurangi dengan ln, dia masih lebih besar hasilnya dibanding dengan dikurangi fungsi eksponensial. Nah, ini karena tadi ln N itu lebih kecil dari 1/4 4 pangkat N. Kenapa ini ada 1/4-nya? Nanti kita bahas ya. Ini ln N ini lebih kecil dari 1/4 4 pangkat N. Demikian juga ini N pangkat 4 itu lebih kecil dari 1/4 kali 4 pangkat N. Ya. Dan sebetulnya ini lebih kecil dari konstanta kali 4 pangkat N. Untuk konstantanya apapun juga asalkan positif. Nah, kenapa kita pilih 1/4 dan bukan konstanta yang lainnya? Karena kita ingin membuat setelah kita kurangi dengan ini hasilnya masih positif juga dan masih berbentuk sesuatu kali 4 pangkat N. Jadi, kalau misalkan ini kita pilihnya dibandingkan dengan 4 pangkat N, ini 4 pangkat N dikurangi 4 pangkat N habis ya. Nah, kita nggak ingin hal itu terjadi. Jadi kita perkecil sedikit ya, dikalikan dengan suatu bilangan yang lebih kecil dari 1. Nah, akibatnya ini kalau disederhanakan jadi tinggal setengah kali 4 pangkat N. Jadi si pembilangnya itu, pembilang yang ini kurang dari 6N pangkat 3, si penyebut yang ini lebih besar dari setengah kali 4 pangkat N. Berarti apa? Berarti si rasio ini akan lebih kecil dari 6N pangkat 3 dibagi setengah 4 pangkat N. Dan ini kalau disederhanakan adalah 12N pangkat 3 per 4 pangkat N. Atau kita bisa seolah-olah mengabaikan si konstanta di depannya dan kita hanya melihat N pangkat 3 per 4 pangkat N. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa deret yang suku-sukunya N pangkat 3 per 4 pangkat N itu adalah deret yang konvergen. Nah, berarti karena deret yang besarnya konvergen, maka deret yang suku-sukunya ini juga merupakan deret yang konvergen. Seru kan? Seru ya. Oke, ini nggak akan terlalu banyak contohnya. Anda langsung saja ditantang dengan soal latihan ini. Silahkan Anda coba. Mudah-mudahan Anda berhasil. Demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.